Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa waffaqana li idraki syahri siyam wal qiyam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa lahul hamdu fil bid'i wal khitam. Wassalatu wassalamu ala man khairi man shalla wa sham wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ternyata pada pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga pada hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang melaksanakan ibadah i'tikaf. Di antara kita mungkin ada yang telah menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan salat tahajud. Kemudian dilanjutkan sahur dengan keluarga. Karena kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Ternyata kenapa sahur itu sangat dianjurkan dalam agama kita? Sampai-sampai Nabi mengatakan tasahharu. Bangunlah sahur, makan sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Karena ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa, bapak-bapak sekalian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang membedakan kita dengan mereka, tatkala mereka puasa, mereka tidak bangun sahur, mereka tidak makan sahur. Ya, maka merugilah bagi kaum muslimin dan muslimah yang melaksanakan puasa namun tidak bangun sahur. Apa-apa jisas, wajah, jangan. Ya, kita ingin mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Saya mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang bangun subuh atau barang siapa yang memasuki waktu subuh, apa yang dia lakukan tatkala dia bangun dari subuhnya? Kata Nabi, aminan fi sirbih. Tatkala dia bangun di subuh harinya, dia mendapatkan dirinya dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan tentram. Kenapa Nabi mengatakan dia bangun subuh? Dia merasakan ketentraman, kesejahteraan dalam hidupnya. Karena terkadang ada juga orang yang baru bangun subuh, ternyata yang dia pikir masalahnya yang bertubi-tubi belakangan ini menimpa dia misalnya. Musibah utang yang masih terlilit dan musibah-musibah yang lainnya. Maka orang yang aminan fi sirbi, kata Nabi sallam, ya, itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan pada dia, nikmat ketenangan. Kemudian Nabi melanjutkan, mu'afan fi jasadi. Tatkala dia memasuki waktu subuh, dia dalam keadaan sehat, bugar. Kemudian datang kembali ke rumah Allah, mengikuti pengajian misalnya, mendengarkan ceramah misalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang memasuki waktu subuh itu dia memiliki perbekalan. Di antara kita mungkin Bapak Ibu sekalian sedang memiliki perbekalan untuk tahun-tahun selanjutnya, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kata Nabi, di hari itu saja dia memiliki perbekalan untuk kehidupannya. Apa kata Nabi sallam? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seakan-akan orang tersebut yang bangun subuh dan lepas waktu subuh, dia aminan fi sirbi, merasakan ketentraman, kesejahteraan, sehat, belum memiliki perbekalan. Ka'annama hizat lahu dunya. Seperti orang tersebut telah berkumpul keutamaan dunia pada dirinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis tersebut, jamaah sekalian. Kita bangun subuh, sudah qiyamul lail, mungkin ada yang i'tikaf di masjid, ya. Kemudian baca Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang
kata Nabi SAW, telah terkumpul keutamaan dunia pada dirinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari ini telah kita masuk di puasa ke-26 Ramadan. Pemerintah Muhammadiyah sudah 27 Pak ya. 27 Ramadan. Nah, di hari-hari yang tersisa kita saling mengingatkan jemaah sekalian untuk tetap mengencangkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini butuh untuk diletihkan, dilelahkan. Kalau selama 11 bulan kita diletihkan dengan dunia, pekerjaan yang menumpuk, aktivitas ya dan yang lainnya, maka khusus bulan Ramadan 1 bulan ini mari kita letihkan diri kita dengan full beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Kapan lagi kita ingin melakukan ibadah yang dimana kualitas ibadahnya sama dengan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa menahan dirinya dari lapar, dari makanan dan minuman, kemudian hawa nafsu dan hal-hal yang dilarang oleh syariat kita. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian di malam harinya ternyata kita tidak beristirahat. Nabi kembali mengatakan, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dengan redaksi hadis yang sama Nabi mengatakan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya dengan salat tarawih misalnya, qiyamul lail misalnya, karena beriman kepada Allah dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Namun kita lihat ternyata dengan jaminan surga itu tidak membuat Nabi berleha-leha dalam beribadah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dan menceritakan kepada para sahabat bagaimana Rasulullah di malam hari, saking kecilnya kamar Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi sholat, tatkala Nabi ingin sujud, dia harus menepuk kakinya Aisyah karena tempat sujud yang begitu sempit. Supaya luas tempat sujudnya, harus dia geser kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga Aisyah mengatakan, Nabi itu kalau sholat panjang sekali. Para sahabat pun sampai bengkak kakinya. Para sahabat mengira mungkin selesai Al-Baqarah 2,5 juz, Bapak Ibu sekalian. Ternyata sambung lagi Ali Imran. Mereka mengira ini sudah selesai. Ternyata sambung lagi An-Nisa. Kemudian mereka mengira sudah selesai kayak gini terakhir, ternyata sambung lagi Al-Maidah dan seterusnya. Sampai kata Aisyah, kaki Rasulullah itu membengkak. Iya. Kemudian ditanya kepada beliau dari Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah dijamin surga, mengapa engkau mempamerkan ibadahmu seperti itu? Coba kita lihat apa kata Nabi SAW. Afala aku abdan syakura. Apakah saya tidak boleh, wahai Aisyah, menjadi hamba yang bersyukur? Kita lihat bagaimana bentuk kesyukuran Nabi SAW dengan nikmat yang Allah berikan berupa surga. Hari ini Allah berikan kita nikmat, bernafas, berjalan, makan, harta dan seterusnya. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana aplikasi syukur kita dalam kehidupan kita ini? Maka ada waktu yang singkat ini saya mengatakan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemari di penghujung Ramadan, beberapa hari ini, beberapa terakhir ini untuk kita memaksimalkan Ramadan yang ada. Memaksimalkan ibadah-ibadah yang masih tersisa. Dan kita berharap selepas Ramadan, masjid ini
suasananya masih seperti ini. Tidak lagi sepi, tidak lagi ya bisa dihitung sendalnya. Tapi kita mau masjid 5 waktu full seperti ini. Ya, ibadah-ibadah sunnah kita tetap kerjakan, puasa tetap kita kerjakan. Nasihat ulama kepada kita semua, ya, dan menjadi penutup ceramah kita subuh kali ini, beliau mengatakan, kun rabbaniyan, wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabban. Apa itu hamba-hamba rabban? Hamba yang betul-betul beribadah karena Allah, bukan karena musim. Karena musimnya Ramadan, momennya Ramadan, momen taat memang full taat. Tapi selepas Ramadan kembali lagi kepada setelan pabrik. Ya, sholat kita seumur hidup, bukan hanya sekadar Ramadan saja. Puasa kita, ya, apalagi nanti Syawal, ya, saya ingatkan dari sekarang ada sunnah, ya, puasa 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu dia mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri. Puasa yang dia lakukan pada hari itu seperti puasa sepanjang tahun. Jadi kita berharap kita ini bukan hanya menjadi hamba-hamba Ramadan saja. Ibadahnya hanya Ramadan. Qurannya dibuka pada saat Ramadan. Ya, sendalnya baru ke masjid kelihatan di masjid oleh bulan Ramadan. Tapi kita menjadi Rabbaniyan, hamba yang betul-betul beribadah karena Allah, bukan karena musim, bukan karena bulannya, bukan karena momennya, tapi perintah ketaatan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Demikianlah dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.